Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Al-Islam dengan dosen pengampu Dr. Tuti Andriani, SAG MPD. Sebelumnya boleh kami tanya nama Bapak siapa terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnawarman. Di sini di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kota Pekanbaru sebagai pengasuh atau pembimbing anak asuh. Baik Pak, jadi kami di sini untuk membuat tugas yaitu mewawancara. Pertanyaannya gini Pak. Pertama, apakah kemuhammadiyahan merupakan aliran atau gerakan dalam agama Islam? Muhammadiyah ya. Ya, Pak. Muhammadiyah itu satu organisasi masyarakat ormas gitu ya. Ormas Islam. Kalau ditengok jiwanya itu dia pergerakan. Jadi gerakan dakwah dia. Dakwah Islam. Ya, gerakan dakwah Islam itu gerakannya itu berdakwah gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik diperintah, kalau yang mungkar dilarang. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tapi dalam suatu struktur organisasi sehingga gerakan ini mendapat pengakuan dari pemerintah. Setiap kegiatannya itu tidak bisa serta-merta dinafikan aja atau diabaikan oleh pemerintah atau pihak terkait gitu ya. Istilahnya legal. Organisasi gerakan dakwah yang legal. Nah, kadang kalau orang per orang sekedar menyeru saja tidak punya kekuatan yang besar gitu. Tapi kalau atas nama organisasi ya ada dampaknya. Artinya bisa menentukan sesuatu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang membedakan ajaran kemuhammadiyahan dengan Nahdlatul Ulama? Muhammadiyah dengan NU ya, Nahdlatul Ulama, kedua-duanya organisasi masyarakat ormas Islam, bergerak bidang dakwah, sosial, pendidikan gitu ya. Yang membedakannya cara di Muhammadiyah itu lebih kepada cara-cara moderat gitu ya, yang sifatnya membawa kemajuan lah. Nah, sehingga motto Muhammadiyah saat ini nih, Muhammadiyah berkemajuan, sehingga yang lebih siap untuk menampung menerima dakwah Muhammadiyah ini rata-rata masyarakat perkotaan. Sebaliknya kalau Nahdlatul Ulama itu dia lebih kultural, dia lebih menyesuaikan kepada lingkungan masyarakat yang ada. Nah, sehingga masyarakat pedesaan yang mereka sulit untuk diubah pola pikirnya sudah turun temurun, maka disitulah cocok Nahdlatul Ulama berkembang. Nah, sedangkan di Muhammadiyah jiwa kritis itu dikembangkan sehingga bisa mengungkapkan kebenaran walaupun kepada pimpinan gitu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah, di NU Nahdlatul Ulama itu kiainya itu betul-betul dihormati, bahkan tidak berani untuk mengkritik kebijakan kiai itu ya. Sebaliknya di Muhammadiyah, ketika itu suatu yang benar, walaupun dia pimpinan, dia sampaikan kebenaran itu. Itulah perbedaan yang mencolok ciri khas Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Walaupun kedua-duanya sama jiwa kebangsaan yang sama ya. Pengen mengembangkan masyarakat ya, bangsa Indonesia. Cuman pendekatan yang berbeda. Kemudian yang siap menerimanya pun juga berbeda. Kalau NU berkembang di pedesaan, sedang sebaliknya
Kalau Muhammadiyah ini lebih berkembangnya di perkotaan seperti itulah. Ya. Jadi dengan perbedaan tadi, ada ndak menurut Muhammadiyah yang umpamanya nih suatu gerakan dari NU nih Pak, dia kan beda cara tuh. Ada ndak menurut Muhammadiyah yang cara dari NU ini yang salah gitu, atau yang kurang lah gitu? Ya. Jadi karena prinsipnya berbeda itu, memang banyak hal-hal yang masing-masing melaksanakan ya. Kalau ini NU tidak mungkin melaksanakan, kita bisa. Sebaliknya kita bisa, kita tak bisa melaksanakan ini sebagai Muhammadiyah, sedangkan NU bisa, karena beda cara tadi, beda cara dalam pemilihan pimpinan ya, kepengurusan. Kalau di Muhammadiyah itu sifatnya memilih kelompok orang. Kelompok orang, contoh dalam satu tim itu 13. Kelompok pimpinan itu, anggota pimpinan itu 13 orang. Jadi dari 13 itulah diserahkan kepada mereka yang ber-13 untuk memilih siapa yang ketua, siapa yang sekretaris bendahara dan seterusnya ya. Disuruh memimpin. Tapi di NU itu rata-rata dalam muktamarnya itu sudah dapat ditentukan langsung oleh peserta gitu, siapa yang jadi ketua, jadi roisnya. Karena cara yang berbeda tadi, cara aklamasi dengan cara formatur namanya. Ini kemudian dalam penetapan pengambilan ya, sifatnya pemilihan lah ya, cara ibadah, kaifiat ibadah. Contoh cara sholat dari salam sampai dari takbir sampai salam, Muhammadiyah memilih dalam pendekatan dalil-dalil tersendiri, sehingga cenderung kepada satu yang ditetapkan. Contoh dari awal takbir itu ya, kalau di Muhammadiyah itu niatnya di dalam hati. Ucapan pertama itu takbir, Allahu Akbar. Tidak ada ucapan apapun sebelum takbir, sedangkan niatnya di dalam hati saja. Kemudian setelah setelah takbir, cara melipat tangannya di mana gitu ya. Di Muhammadiyah lebih cenderung arah ke dada, ala sodri, di atas dada. Kemudian bacaan doa iftitahnya, Muhammadiyah lebih cenderung bacaannya Allahumma ba'id. Itu yang dicantumkan dalam himpunan tarjih Muhammadiyah gitu ya. Satu lagi wajah itu wajihiyah dan seterusnya itu panjang itu. Biasanya itu dipakai untuk sholat malam, sholat sunnah gitu ya. Sedangkan di NU mereka punya kaifiat juga tersendiri. Tapi yang berbeda ini bukan hal-hal yang pokoknya, tapi hal-hal yang cabang. Kalau untuk hal pokoknya, Al-Fatihah harus ada, sama. Cara ber-Al-Fatihahnya beda kalau sholat zahar ya. Di Muhammadiyah bacaan bismillahnya disirkan, dengan tanpa suara. Tapi di NU dibaca dengan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Tapi Muhammadiyah setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari alhamdulillahnya baru mulai dikeraskan. Begitupun bacaan ruku', i'tidal, sujud ya. Sebenarnya masing-masing mengakui itu ada dalilnya, ini ada dalilnya, tapi pilihannya berbeda gitu ya. Kalau ini lebih memilih cenderung menerapkan ini, kalau NU lebih menerapkan yang ini. Masing-masing ada dalilnya. Cuman untuk keseragaman di Muhammadiyah dia punya ciri khas ya, pilihan tersendiri. NU pun seperti itu. Jadi kalau untuk menganggap salah tidak,
tidak menganggap salah, tapi menganggap yang kita pilih itu yang paling kuat. Itu yang ada. Mungkin dari NU juga seperti itu pandangannya. Yang mereka pilih untuk kaifiat ibadah tadi, ya juga itu yang mereka anggap yang terbaik gitu ya. Jadi masing-masing karena beda kelompok ulamanya. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih namanya, tim tarjih. Kalau di NU tentu ada lagi yang bahas tentang masalah ibadah dan juga masalah-masalah lainnya. Kalau di Muhammadiyah ini untuk bisa menjadi membuat satu cabang Muhammadiyah atau ranting Muhammadiyah, mesti ada yang dikerjakan, kerjaan bersama, minimal pengajian rutinnya ada, atau memiliki salah satu amal usaha, contoh ada TK atau ada SD, ada MTS yang dikerjakan bersama-sama. Itulah syarat menjadi adanya pimpinan di Muhammadiyah. Sedangkan di NU mungkin cukup ada kelompok orang yang bisa dengan visi yang sama. Kemudian ketika ada acara-acara besar baru mereka masing-masing itu mengutus, mungkin seperti itu. Tapi di Muhammadiyah harus ada kegiatan atau harus ada amal usaha untuk membuat satu cabang atau ranting pimpinan Muhammadiyah. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhirnya Pak. Apa saja ajaran utama yang dianut oleh kemuhammadiyahan? Muhammadiyah itu sebagaimana kita sampaikan tadi ya, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tajdid ini pembaharuan ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, berbasis Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, yang tujuannya untuk menjunjung tinggi mengamalkan ajaran Islam ya, untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini apa itu Muhammadiyah dan tujuan Muhammadiyah. Maka untuk mencapai itu perlu adanya garis haluan besar tadi, hierarki tadi gitu ya, yang menjadi ajaran utama tadi itu. Yakni di Muhammadiyah ini istilahnya purifikasi dan dinamisasi. Nah, purifikasi ini pemurnian dalam hal akidah dan ibadah mahdoh, itu dikembalikan kepada sumber aslinya sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini pemurnian, bagaimana mereka memahami ketuhanan, bagaimana rukun-rukun imannya. Ini dimurnikan tanpa kesyirikan ya, sehingga perjuangan pendiri Muhammadiyah itu di awal itu memberantas kesyirikan, TBC, tahayul bid'ah khurafat. Kemudian ada dinamisasi. Dinamisasi ini ya keluasan dalam bermuamalah, dalam melaksanakan urusan sesama manusia. Ya, sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan, tidak menutup diri. Nah, kalau zamannya membutuhkan, maka Muhammadiyah mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau itu urusannya terkait dengan muamalah, dengan hubungan sama manusia, sehingga telah dirumuskan juga untuk menetapkan ya muamalah ini ada namanya PHI WM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi dasar-dasarnya, pegangan agamanya, dalil-dalilnya ada, namun mengikuti perkembangan zaman, asal tidak melanggar dari kaidah utama ini. Silahkan berkreasi di bidang muamalah, bidang urusan sama manusia. Tapi kalau urusannya
akidah, keyakinan, tauhid dengan ibadah yang mahdhah. Nah, ini harus mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga bahkan nama organisasinya saja Muhammadiyah gitu ya. Pengikut Muhammad. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad itu yang dilaksanakan. Nah, sedangkan urusan yang tadi keduniawian itu sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kira-kira itu ya, yang khusus di Muhammadiyah, ajaran utamanya ya. Baik, jazakallahu khair Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bagi penonton semua. Silakan tutup. Baiklah Bapak, terima kasih sudah bersedia diwawancarai oleh kami kelompok 4. Jika ada salah perkataan dari kami, mohon dimaafkan Pak. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.